Jadi memang kadang tetap tergantung pada stadium pasien itu datang. Kita lihat dulu benar-benar apakah pada waktu itu bisa saja stadiumnya awal sekali, sehingga mungkin dokter itu kan kita semakin sering melihat, itu kan semakin gampang untuk mendeteksi ini kira-kira ke arah sana. Seperti kalau yang konsultan pasti kita sering lihat ya Pak. Tapi kalau misalnya yang tidak terlalu sering melihat mungkin belum kelihatan tuh kalau awal. Tapi kalau udah jelas pasti. 96 FM Mercury, sahabat, dan sudah waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya menemani Anda di hari Rabu ini, sahabat, 15 Februari 2023. Selama kurang lebih 1 jam, kita akan memberikan informasi dan edukasi seputar kesehatan. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi yang tepat. Setiap minggunya, sahabat, kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas, untuk kita edukasikan. Untuk kali ini di 15 Februari kita akan membahas seputar peringatan Hari Kanker Sedunia, karena bisa dikatakan Februari merupakan bulan awareness kanker ya, bulan kanker. Karena tanggal 4 itu merupakan peringatan Hari Kanker Sedunia, kemudian hari ini 15 Februari juga merupakan peringatan Hari Kanker Anak Sedunia, sahabat. Sudah hadir di studio 2 narasumber ya yang akan menemani saya untuk memberikan edukasi dan informasi kepada Anda, sahabat. Dan Anda juga bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber di studio melalui line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096, sahabat. Anda juga bisa stay tune melalui streamingnya Mercury di aplikasi On Air ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id. Dan Anda juga bisa menyaksikan kembali perjalanan Rumah Sehat Surabaya di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Jadi subscribe terlebih dahulu. Saya langsung ke 2 narasumber yang ketemu lagi ya. Begitu ya, Dok ya. Ketemu lagi bersama dengan Dr. Niken Amrita. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi, dan juga ada Dr. Delfitri Lutfi, dokter spesialis mata konsultan. Ya, Dr. Delfitri ada di sebelah saya, kemudian ada Dr. Niken di ujung. Apa kabar, Dok? Halo, selamat siang. Siang juga, Mbak. Kabar baik ya. Terima kasih di tengah kesibukan. Apalagi di bulan kanker ini tentunya edukasi menjadi ujung tombak juga ya, Dok ya, di peringatan Hari Kanker untuk membangun awareness masyarakat terutamanya. Dan sekarang ini saya karena ini merupakan Hari Kanker, saya bersama Perhimpunan Onkologi Indonesia Cabang Kota Surabaya diwakili oleh beliau berdua ini. Begitu ya. Kalau bicara tentang Perhimpunan Onkologi Indonesia Cabang Kota Surabaya, itu apa sih, Dok? Karena sebelum kita membahas terkait dengan tema, mungkin bisa disounding POI singkatannya ya. Betul. Itu apa dan kegiatannya apa saja? Nah, mungkin Dokter Niken yang paling paham. Jadi POI itu adalah Perhimpunan Onkologi Indonesia, di mana anggotanya adalah dokter-dokter yang berkecimpung di bidang onkologi atau di bidang yang menata laksana kanker. Jadi banyak sekali orangnya, ada yang dia onkologi ginekologi, yang kanker kandungan, kemudian seperti saya onkologi medik, hematologi itu kanker darah dan juga untuk pengobatan sistemik kanker. Ada seperti Dr. Delfitri, beliau kanker pada mata, ada dokter anak yang khusus mengatasi untuk kanker pada anak. Jadi cukup banyak dan kita bekerja bersama-sama untuk meningkatkan awareness kanker, kemudian untuk diagnosis dini dan juga tata laksana kanker, sehingga impact-nya itu nanti lebih bisa menjangkau banyak orang. Jadi memang terdiri dari beragam dokter gitu ya, tapi yang concernnya adalah berkaitan dengan onkologi atau kanker, seperti itu kelihatan dari POI atau Perhimpunan Onkologi Indonesia. Dan ini merupakan bulan-bulan sibuknya terutama ya untuk Perhimpunan Onkologi Indonesia, begitu ya, Dok ya, untuk memberikan edukasi dan informasi supaya lebih paham, karena di setiap tahunnya atau tahun ini tetap untuk tema di Hari Kanker, Dok.
Kalau kita sendiri ini tahun kedua kita ya, Dokter Niken ya, untuk kepengurusan yang sekarang itu kita mengadakan World Cancer Day. Jadi memang kita tadi kan sudah dijelasin ini kumpulan semua dokter yang berkecimpung di depan di bidang kanker. Jadi kita melakukan sosialisasi, kemudian juga menambah pengetahuan ke masyarakat awam, kemudian juga ada seminar medis, dan itu memang kita mengambil momen di bulan Februari ini ya, karena memang perayaan Hari Kanker sedunia. Ya. Itu beragam kegiatan, terutama yang dilakukan di peringatan Hari Kanker. Untuk tema besarnya setiap tahunnya ada perbedaan nggak sih dok? Mungkin untuk tahun ini berbeda karena setelah pandemi mungkin supaya masyarakat lebih aware lagi, atau setiap tahunnya untuk Hari Kanker tema besarnya selalu sama, atau seperti apa dokter Niken? Jadi World Cancer Day itu dimulai dari tahun 2000 dan biasanya tema besarnya itu setiap 3 tahun dia akan berganti, dan tiap tahun itu ada semacam subtemanya. Dan pada tahun 2023 ini tema besarnya adalah Close the Care Gap. Jadi menutup kesenjangan layanan kanker, dan juga subtemanya Uniting Our Voices and Taking Action. Jadi temanya ini cukup dalam gitu. Itu yang akhirnya dibawa dan diedukasikan oleh para dokter yang ada di naungan POI atau Perhimpunan Onkologi Indonesia, terutama di cabang kota Surabaya ini. Tadi sedikit sudah disampaikan oleh Dr. Del Fitri berkaitan dengan kegiatan untuk Hari Kanker Sedunia. Setiap tahunnya seperti itu atau memang ada yang khusus dok untuk tahun ini, atau seperti apa kegiatan yang dilakukan membangun sekali lagi awareness? Karena kalau orang kita mendengar kata kanker saja itu seperti dunia runtuh, sudah aduh habis nih, sudah tamat gitu loh. Padahal kan tidak seperti itu. Seperti apa dok? Ya benar Mbak. Jadi kalau tadi kan sebenarnya tiap 3 tahun ya. Jadi kalau tahun kemarin itu memang masih pandemi juga. Jadi kan memang tema kecilnya adalah menyadari bahwa tentang masalah kanker ini. Nah tadi tema tahun ini kita Uniting Our Voice. Jadi memang khusus untuk kegiatan di tahun ini dan juga sudah tidak masa pandemi lagi ya. Jadi kita banyak ada kegiatan offline. Kemarin kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo dan juga dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jawa Timur. Kita mengadakan acara, dan itu memang kayak gongnya dari perayaan di tahun ini. Kita adakan acara karena kanker berarti kita kan harus hidup sehat ya. Jadi paginya kita mengadakan senam sehat. Kemudian setelah itu kebetulan tahun ini kan kita lagi banyak ini ya, pernah dengar Citayam itu ya Mbak ya? Ya. Nah Citayam. Jadi mengambil tema dari situ, dari panitia itu, kemudian muncullah satu ide, kita mengadakan suatu maunya seperti fashion walk, tapi karena ini adalah temanya Hari Kanker, kita sebut sebagai Sutomo Education Walk. Jadi ada jalannya, tapi tetap edukasinya masuk. Kemudian itu memang kita kerjakan setelah senam sehat, mereka bikin poster edukasi. Jadi semua bagian yang berkecimpung di bidang kanker itu membuat suatu poster yang intinya itu untuk menyadarkan pada masyarakat tentang bagaimana cara untuk close the care gap, terutama untuk deteksi dininya itu tadi. Jadi memang kalau bicara kanker juga bicara tentang deteksi dini, karena semakin awal terdeteksi maka harapan hidupnya akan lebih besar. Itu ya dok. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang Merkuri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sumarwito. Ya, selamat siang dokter. Selamat siang. Ya ini ya, kanker itu kan bermacam-macam. Ada kanker darah, kanker mata, kanker payudara, kanker serviks. Itu adik ipar saya itu katanya kena kanker mata, ya. Terus dia itu berobat pakai tidak pakai BPJS, pakai swasta, asuransi swasta ya, di rumah sakit yang di Perak itu, rumah sakit pelabuhan ya kalau salah ya. Itu ditangani itu dokter nggak seneng mau kanker apa itu nggak tahu. Tapi kan karena dia itu pegawai negeri di dokter hewan di Gresik, dan itu sudah pensiun ya. Itu terus dia coba-coba ke rumah sakit Islam, ke dokter mata juga, diperiksa oleh dokter mata, ketemu ini kankernya kanker mata, ya kan? Jadi sekarang itu
matanya terbayang-bayang gitu. Jadi saya tidak bisa nyetir karena sudah double anunya. Ya. Nah itu, tapi kenapa dokter yang pertama yang di rumah sakit malah mahal ya asuransinya. Ini yang asuransinya sing biasa-biasa aja kok malah ketemu dokter. Nah, apa sekarang saya tanyakan apa dokter kalau kan saya pertanyaan dokter pertama kan saya bingung gitu. Kankernya apa? Itu kan apa nggak bisa konsultasi dengan dokter yang menangani kanker-kanker macam-macam itu. Kenapa dia nggak ketemu? Saking adik saya yang istrinya itu pegel saya nganggilin dokter BPJS gitu. Terus dia ketemu kan orang sakit itu dengan mangkel ya apa sih wong asuransi mahal guys kok gak ketemu dokter ahlinya ini malah sih ketemu dokter mata yang gak bayar. Nah itu yang saya tanyakan kenapa dan lagi kira-kira bisa sembuh gak? Sampai sekarang nggak bisa sembuh. Jadi kalau lihat itu terbayang-bayang double itu katanya. Dan dia kalau nyopir nggak bisa sudah. Khawatir nanti nabrak orang lah gimana gitu. Nah itu saya apa nggak bisa dokter itu kalau angel goleki konsultasi apa ono alate yang bisa gitu loh. Ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subarwito. Nah, kita langsung ke Dr. Del Fitri ya. Menjawab berkaitan dengan mata, Dok. Seperti apa, Dok? Gini ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya ya. Jadi memang kalau saya ingin menjelaskan bahwa kanker ini kalau untuk di mata sendiri ini kan memang suatu ilmu yang baru ya Pak ya. Jadi kami sendiri memang lebih serius itu setelah tahun 2000-an ke atas. Dan mungkin memang tidak banyak dokter yang menyelami khusus tentang kanker ini. Jadi memang ada dokter mata umum dan kemudian baru seperti kami seperti saya ini memang khusus untuk konsultan di bidang kanker. Nah, kalau saya tidak membahas dari asuransinya ya Mbak Jadi tapi memang karena ini adalah sesuatu yang baru, jadi mungkin untuk konsultasi tentu saja bisa ya Pak ya, terutama kalau kita yang bekerja di rumah sakit rujukan ya, kebetulan kami semua memang dari Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo dan kita juga rumah sakit pendidikan, kesempatan untuk konsultasi itu sangat terbuka sekali memang kalau memang diperlukan ya. Jadi bisa saja, tapi karena ini adalah sesuatu yang baru, bisa saja itu mungkin bukan karena asuransinya ya Mbak ya, tapi lebih karena bisa saja belum kelihatan. Betul. Karena kanker itu kan progres ya. Seringkali itu ada beberapa kasus itu datang dengan saya ada kondisi yang advance, dia cerita kemarin saya sudah ke dokter A tapi kok nggak ketemu ya dok. Saya tanya apa sudah seperti ini kondisinya Bu? Oh belum, masih cuman matanya aja nggak jelas gitu. Jadi pada waktu ke saya matanya udah menonjol. Jadi memang kadang tetap tergantung pada stadium pasien itu datang. Kita lihat dulu benar-benar apakah pada waktu itu bisa saja stadiumnya awal sekali sehingga mungkin dokter itu kan kita semakin sering melihat itu kan semakin gampang untuk mendeteksi oh ini kira-kira ke arah sana. Seperti kalau yang konsultan pasti kita sering lihat ya Pak. Tapi kalau misalnya yang tidak terlalu sering melihat mungkin belum kelihatan tuh kalau awal. Tapi kalau udah jelas pasti saya yakin semua dokter kelihatan. Jadi poinnya memang bukan hanya masalah asuransinya tadi ya Mbak ya, tapi memang kadang seringkali agak susah untuk melakukan deteksi awal dari kanker. Makanya kita bikin ini sering-sering sosialisasi. Kalau kami sendiri dokter mata itu kemarin kita bikin acara nasional, kita sosialisasi juga tentang kanker mata untuk deteksi dininya. Karena ini memang ilmu baru dan harus terus diupdate. Dan itu gejalanya seperti bayang, jadi orang juga harus mulai aware dengan kondisinya ya dok ya. Semisal sudah mulai kabur atau sudah berbayang penglihatannya, ya langsung periksa ke dokter mata. Kemudian kalau tidak ada perubahan ya akan lebih baik lagi minta saran untuk dirujuk kemana lagi, saya seperti kondisinya seperti ini, seperti itu ya dok ya. Jadi mulai aware dengan kondisi kesehatan Anda, sahabat, jangan dibiarkan karena takutnya kanker ini berprogres seperti yang dikatakan oleh dokter Del Fitri. Seperti itu ya untuk sahabat-sahabat Merkuri. Nah tadi juga sudah diutarakan oleh Pak Sumarwito, kanker itu kan beragam, ada kanker darah, ada kanker mata, ada kanker payudara. Nah untuk kanker sendiri itu ada berapa jenis sih untuk dokter? Ini kan mungkin bisa sharing pada sahabat-sahabat Merkuri, ada berapa jenis kanker? Dan untuk di Indonesia angka yang paling tinggi itu kanker apa ya dok? Ya, jadi
Untuk jenis kanker itu ada beberapa pembagian sebenarnya. Kalau secara mudahnya dibagi jadi 2 bagian besar. Jadi tumor padat yang dia biasanya berasal dari jaringan organ dan juga kanker darah. Itu kalau kanker darah mungkin orang sudah sering dengar ya, leukemia antara lain. Nah, juga ada yang membagi berdasarkan organ asalnya. Jadi misalnya dari mulut rahim namanya kanker serviks ya, kemudian dari hati kanker hati, dari payudara kanker payudara, usus besar. Nah, itu berdasarkan asal organnya. Mungkin sederhananya seperti itu. Terus kalau di Indonesia sendiri itu juga angka kejadian kanker itu cukup tinggi, jadi masih menjadi masalah kesehatan yang sangat penting dan juga ini angka kematiannya juga termasuk tinggi ya. Kalau untuk penyakit tidak menular itu hanya sedikit di bawah jantung dan di bawah jantung ya. Jadi kasus baru itu per tahun 2020 itu 1 tahun itu sekitar 390.000 angka kejadiannya seluruh Indonesia. Jadi bisa dibayangkan impact-nya ya. Dan terbanyak ini kalau data itu payudara nomor 1, kemudian mulut rahim atau serviks, kanker paru, kemudian disusul kanker liver, nasofaring dan usus ya, usus besar. Jadi urutan yang terbanyak seperti itu untuk di Indonesia. 390.000 kasus dari tahun 2022 saja itu ya. 2020. Iya. Wow, itu yang terdeteksi ya. Belum yang tidak terdeteksi, apalagi di masa pandemi orang takut-takut ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan seperti itu ya. Kita bisa bayangkan 390.000 dok itu. Wow, jadi cukup lumayan besar ya untuk kanker di Indonesia ini. Penyebab utamanya apa dok untuk kalau kita bicara tentang banyaknya istilahnya jenis kanker. Kemudian apakah ini lingkungan, pola hidup, genetik yang terbesar seperti apa? Jadi sayangnya sampai sekarang penyebab pasti kanker itu belum diketahui. Atau ada juga yang bilang dia multifaktor, jadi banyak faktor. Bisa yang kita bisa atur untuk dihindari ya, maksudnya faktor risiko yang bisa kita hindari. Ada juga yang di luar kuasa kita, istilahnya tidak bisa kita manage. Yang tidak bisa kita hindari itu antara lain jenis kelamin ya, orang ya sudah seperti itu ya. Kalau perempuan dia angka kejadian kanker payudara akan bertambah ya dibanding pada laki, ada tapi jarang. Kemudian prostat itu lebih sering pada laki. Kemudian usia itu juga kita nggak bisa manage ya, tambah umur kan biasanya angka kejadiannya lebih naik. Ada juga yang bisa diatur ya, antara lain pola hidup ya, pola hidup sehat. Kemudian pola hidup sehat itu apa maksudnya? Rokok itu dihindari ya. Terus kemudian alkohol, kemudian menghindari bahan-bahan yang namanya karsinogenik. Ya itu kadang-kadang kita sering baca karsinogenik itu maksudnya bahan-bahan yang bisa memicu untuk timbulnya kanker. Kemudian ada juga vaksin ya, vaksin itu yang perlu kita dapat sehingga kita risiko untuk terkena kanker lebih kecil. Antara lain vaksinasi HPV, kemudian vaksinasi hepatitis B. Nah itu hepatitis B itu untuk kanker hati, kemudian kalau HPV itu untuk kanker mulut rahim. Nah itu juga kita bisa lakukan itu untuk menurunkan risiko. Terus juga jangan lupa makan sehat, kemudian cukup istirahat, hindari stres fisik dan emosi, dan juga berat badan normal itu juga penting. Itu yang gaya hidup ya dok gaya hidup ya itu masih bisa di manage. Gaya hidup dan juga pola makan sehat itu yang utama juga. Dok, berkaitan dengan angka kanker di Indonesia, ini kan setelah pandemi apakah ada peningkatan terutama ya untuk kanker mata, karena kita semuanya adalah serba digital. Seperti apa Dokter Delfitri? Apakah ada peningkatan kasus atau gangguan mata setelah pandemi terutamanya? Seperti apa dok? Kalau dibilang peningkatan tuh mungkin sebenarnya bukan peningkatan ya Mbak ya. Jadi selama pandemi itu kan orang takut ke rumah sakit ya. Jadi mereka tuh kayak istilahnya kayak ditahan gitu ya. Jadi kalau yang nggak enak ya sudahlah kan nggak bisa ke rumah sakit, takut malah kena yang lain-lain kena COVID. Akhirnya mereka di rumah. Sehingga pada satu titik itu sempat memang untuk pelayanan tumor pun itu
kayak seperti berhenti ya. Jadi memang tidak ada yang kontrol ke rumah sakit hanya gara-gara kanker gitu ya. Lebih fokus yang mereka merasa memang untuk kesehatannya. Jadi setelah pandemi berakhir, terutama mulai di awal 2022 itu, dan saya yakin bukan hanya di Mata ya, di semua tempat itu sepertinya langsung ada lonjakan ya, ada lonjakan pasien, terus kasusnya berat-berat ya Mbak ya. Jadi karena dia udah tahan 2 tahun gitu. Betul. Ya. Jadi yang kalau di Mata yang kecil dia datangnya udah besar. Mungkin kalau di tempatnya Dokter Niken mungkin yang awalnya masih yang stadium awal mungkin sudah lebih kompleks ya Dokter Niken ya. Jadi meningkatnya karena itu tadi ditunda-tunda gitu. Jadi bukan lonjakan karena jumlahnya saja ya. Karena memang lonjakan karena menunda untuk datang ke rumah sakit karena takut. Karena terpaksa ya. Terpaksa tidak bisa ke rumah sakit. Betul. Ya. Bukan hanya takut. Bukan hanya takut tapi ini resiko menimbang-nimbang saya harus seperti apa gitu ya Dok ya. Itu yang dirasakan selama pandemi ya. Perbincangan saya bersama dengan Dr. Niken Amrita, dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi, dan juga Dr. Delfitri Lutfi, dokter spesialis mata konsultan, masih akan berlanjut berkaitan dengan tema seputar peringatan Hari Kanker Sedunia karena beliau ini merupakan anggota Perhimpunan Onkologi Indonesia cabang Kota Surabaya. Jadi kita akan membahas seputar kanker. Tetap stay tune di 96 FM Mercury sahabat ya. 96 FM Mercury, sahabat, perbincangan off-air ternyata juga seru bersama dengan 2 narasumber saya. Ada Dr. Niken Amrita dan juga Dr. Delfitri Lutfi. Kalau Dr. Niken Amrita, beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi, dan Dr. Delfitri Lutfi, beliau merupakan dokter spesialis mata konsultan. Kita bicara seputar Hari Kanker Sedunia karena di bulan Februari ini merupakan bulan kanker. Di tanggal 4 itu peringatan Hari Kanker Sedunia, dan hari ini 15 Februari merupakan peringatan Hari Kanker Anak Sedunia, sahabat. Dan beliau berdua dari Perhimpunan Onkologi Indonesia cabang Kota Surabaya ini ingin mengedukasikan masyarakat untuk membangun awareness. Karena tema di tahun ini di peringatan kanker adalah Close the Care Gap. Ya, Uniting Our Voice. Seperti itu ya, Dok ya. Nah, kembali lagi ke perbincangan kita. Kalau masyarakat ingin kita edukasi dengan baik adalah setiap orang tentunya ini berpotensi untuk terkena kanker ya Dok, karena kita memiliki sel di dalam tubuh kita. Untuk faktor resikonya mungkin juga bisa ditambahkan apakah seperti yang disampaikan oleh Dr. Niken tadi, atau ada genetik yang juga harus dipahami supaya semisal kita memiliki orang tua ataupun juga kakek nenek atau tante yang memiliki sakit yang sama, berarti kita juga berpotensi seperti itu, atau seperti apa Dok? Mungkin kalau dari bidang saya dulu ya, kalau di saya tuh kebetulan sekarang hari peringatan Hari Kanker Anak juga. Jadi kalau kita bahas memang nomor satunya yang paling banyak kanker darah ya leukemia, nomor 2 adalah retinoblastoma di Indonesia. Jadi tumor ganas di dalam bola mata. Nah kalau kita bicara tentang genetik itu memang seringkali itu 3 keturunan ya. Jadi anaknya, kemudian orang tua, dan kakek neneknya ya. Jadi biasanya kalau kita tanyakan ada pasien datang semakin kecil, itu biasanya resikonya itu untuk keturunannya itu semakin besar ya. Kalau di saya biasanya usianya kurang dari 1 tahun, jadi dia sudah bawa biasanya. Tapi sekali lagi itu kan multifaktor ya. Jadi ada mitosis pertama dia udah bawa mungkin ya, tapi ada mitosis kedua. Nah mitosis kedua itu kalau di bidang retinoblastoma itu bisa terjadi saat dalam kandungan. Makanya penting sekali ya antenatal care ya. Betul. Jadi harus benar-benar gizinya ibu hamil itu benar-benar harus dijaga, nggak boleh makan yang sembarangan, nggak boleh trauma, nggak boleh tadi Dokter Niken nggak boleh stres. Nah, ya. Stres bukan hanya fisik ya, iya betul. Psikis juga ya, karena itu yang banyak menjadi rentan itu. Itu yang menjadi hal utama juga ya. Sepertinya stres ini sumber ya. Itu juga bisa meningkatkan istilahnya sel nakal kita untuk berkembang gitu ya. Kalau menurut dokter ini kan seperti apa? Apakah hal itu juga menjadi pemicu utama timbulnya kanker? Dokter ini kan ini ahlinya juga terkait dengan hematologi onkologi. Apakah faktor utamanya adalah selain gaya hidup, kemudian pola makan, stres itu juga menjadi hal utama ya Dok? Iya, jadi ada sih beberapa penelitian kalau stres fisik maupun psikis itu dia bisa menekan respon imun ya, sehingga
kalau ada sedikit sel yang dia berubah jadi ganas dan itu harusnya dikenali oleh respon imun tubuh, tapi ternyata karena ada stres tadi sehingga nggak bisa dikenali sehingga dia berkembang jadi kanker. Jadi memang ya kita harus bisa menakar ya, dan kadang itu pasien kita tanya apa ada barusan kejadian yang bikin secara emosi turun atau terganggu. Itu biasanya beliau itu ada yang bercerita, biasanya itu ada. Jadi ya penelitiannya ada, terus kita lihat sendiri ada, ya mungkin lebih baik kita harus bisa memanage stres itu. Gitu. Itu menjadi faktor utama kalau istilahnya didiagnosis oleh dokter. Checklist apakah stres, checklistnya itu pasti akan masuk di situ gitu ya. Jadi harus sering-sering healing ya. Kalau stres healing, stres healing gitu ya. Dok, dari begitu banyak jenis kanker, adakah kanker yang bisa dicegah untuk dokter? Iya, jadi ada ya, kayak misalnya tadi contohnya kanker hati yang terkait infeksi hepatitis B. Nah itu kalau kita vaksinasi, nah itu juga bisa menurunkan resiko untuk terjadinya hepatitis B kronik yang nanti dia berkembang jadi kanker hati. Terus juga kanker serviks itu sudah ada vaksinasinya. Ya, bahkan sekarang anak-anak usia sekolah pun ada program dari pemerintah untuk dilakukan. Nah, itu juga untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Jadi ada sih seperti itu. Nah, untuk diagnosis kanker sendiri mungkin ini masyarakat harus tahu diagnosisnya itu seperti apa, Dok. Kadang kita sudah mulai seperti mengeluh kalau kanker mata tadi kan ada bayang atau apa. Diagnosis tepatnya apakah cek lab atau CT scan atau apa, Dok, untuk diagnosisnya supaya benar-benar oh ini memang terkena kanker? Ya, jadi untuk diagnosis yang harus ada itu adalah patologi. Jadi misalnya ada orang datang dia dengan benjolan di payudara. Nah ini curiga, dokternya curiga ini suatu yang ganas. Biasanya akan disarankan untuk biopsi. Nah dari situ bahan biopsi dari operasi tadi itu, operasi kecil itu akan dilihat di bawah mikroskop. Oh ini ternyata ke arah ganas. Ini jenisnya apa? Nah itu namanya patologi ya. Kemudian setelah itu ada yang kedua harus tahu stadium. Nah stadium itu bisa dari pemeriksaan fisik, ya kita lihat ukurannya berapa, sampai di mana. Terus juga ditambah dengan penunjang. Penunjangnya itu biasanya pemeriksaan radiologis. Jadi dengan CT scan, dengan foto toraks, ya kayak USG, dengan PET scan, itu namanya stadiumnya kita bisa tahu dari situ. Jadi cukup lumayan bikin pusing ya. Begitu banyak pemeriksaan supaya tepat pengobatan gitu ya. Jadi yang perlu diluruskan itu adalah bahwa nggak semua benjolan itu kanker. Ya. Jadi kadang itu kan benjol ya, terus orang mikir, aduh saya takut ke dokter nih nanti kalau kanker gimana. Tapi malah semakin cepat ke dokter itu kan akan semakin tahu ya. Ini sebenarnya itu benjolan nih apa sih? Radang juga bisa bikin benjol. Tumor jinak juga benjol. Nah kalau kita bicara kanker berarti kan tumor ganas ya. Nah hanya dokter setelah periksa misalnya tadi memang harus patologi baru tahu oh ini benar-benar ternyata mungkin ke arah kanker atau ini sebenarnya cuma radang aja. Kayak gitu. Kayak timbilan kan benjol tapi kan dia radang bukan kanker kayak gitu. Jadi harus yang perlu diluruskan tuh nggak semua benjol tuh pasti kanker. Nah, pemeriksaan itulah yang akan mengetahui kondisi Anda sebenarnya seperti apa supaya pengobatan juga lebih tepat gitu ya, Dok. Dan jika pun itu kanker, pengobatan atau penanganannya juga akan lebih baik lagi karena semakin dini diketahui juga pengobatan akan lebih tepat gitu ya, Dok. Angka kesembuhan juga bukan kesembuhan ya, tapi harapan hidupnya juga akan lebih besar seperti itu ya, Dok. Nah ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Vidiati. Dok, pelawak Nunung didiagnosis kanker payudara stadium 1. Kemudian ibunya dulu juga terkena kanker, meskipun bukan kanker payudara tapi kanker lidah. Apakah itu berarti genetik? Nah ini nyambung yang genetik tadi gitu ya, Dok. Seperti apa, Dok? Kita kira-kira ada pemeriksaan genetik nggak ya, Dokter Niken ya di sini kan? Jadi kalau yang payudara dan lidah itu saya juga nggak tahu ya maksudnya, tapi memang ada. Jadi
namanya kanker herediter. Jadi ada mutasi-mutasi genetik tertentu yang dia diturunkan. Dan itu biasanya terkenanya itu usianya lebih muda daripada kanker pada umumnya. Mungkin kalau kita cerita yang jelas banget denger itu Angelina Jolie. Angelina Jolie itu dia tahu ibunya kan meninggal kanker payudara waktu umurnya ibunya itu nggak terlalu tua. Ada pemeriksaan gen BRCA ya, dan dia periksa ternyata BRCA-nya si Angelina Jolie ini positif. Nah berarti dia resiko untuk terkena kanker payudaranya sangat besar, sampai 60-80%. Akhirnya dia meskipun payudaranya pada saat itu masih bagus, dia operasi payudara, mastektomi, diambil payudaranya. Mungkin dia nggak tahu diganti apa ya, itu estetik gitu ya, biar estetik ya. Gitu. Jadi memang ada pemeriksaan untuk seperti itu, dan di Surabaya juga sudah ada. Ini berarti bisa dilakukan dalam tanda kutip untuk deteksi dini ya dok. Apakah diri saya ini terutama untuk yang memiliki riwayat atau faktor resiko terkait keluarga. Nanti bisa datang ke dokter onkologi. Nanti biasanya ditanya ceritanya keluarganya itu apanya, terus kena kankernya jenis apa, usia berapa, sampai bisa bikin kayak pohon familial yang 3 generasi itu ya. Nah itu nanti baru disarankan perlu apa enggak pemeriksaan itu. Gitu. Seperti itu juga. Nah ini baru juga ya. Jadi untuk sahabat-sahabat Merkuri, deteksi dini tidak hanya dilakukan melalui mungkin misalnya laboratorium atau apa, tapi ini lebih detail lagi. Apakah saya tetap ini beresiko karena memiliki mungkin kakek ataupun juga generasi keberapanya? Apakah faktor resiko saya itu tinggi seperti itu dan mengarahnya kemana? Itu juga bisa ada pemeriksaan kanker herediter itu ya dok ya. Nah ini juga untuk Anda sahabat mungkin bisa berkonsultasi terlebih dahulu, ditanyakan mencegah lebih baik gitu ya dok ya. Kalaupun terdeteksi juga mungkin deteksinya akan semakin dini gitu. Dan ini selain itu juga ada program screening ya. Mungkin dari Kementerian Kesehatan juga sudah disarankan ya kalau misalnya wanita usia di atas 40 untuk mamografi, kemudian untuk pertama kali pap smear ada usia tertentu, untuk periksa kolonoskopi atau darah samar itu juga sudah ada sebenarnya untuk kanker-kanker tertentu. Pencegahan gitu ya dok ya. Itu screening ya. Screening pemeriksaan apakah ada di dalam tubuh Anda gitu ya. Ini dari Mbak Indira Eka, dok mau tanya apakah pemeriksaan kanker bisa dilakukan di fasilitas kesehatan yang dekat dengan masyarakat yaitu puskesmas, dan bagaimana layanan kanker yang ada di puskesmas? Seperti apa nih dok? Ada nggak? Kebetulan saya enggak bekerja di puskesmas sih, tapi di sana pasti ada dokter ya, dan kalau dicurigai ini ke arah kanker pasti akan rujukan ya dok ya. Rujukan ya. Untuk deteksi awal mungkin pemeriksaan dari keluhan-keluhan dari pasien. Kemudian kalau memang ini membutuhkan lanjutan, mungkin Mbak Indira akan dirujuk ke fasilitas yang lebih besar gitu ya. Kalau tidak salah itu di puskesmas itu ada sudah ada smear ya. Pap smear ada. Untuk kanker mulut rahim itu ada. Ada beberapa fasilitas yang memang ada karena memang terkait dengan jumlah kasus mungkin ya. Kalau untuk serviks kan cukup lumayan ya dok ya, memasuki nomor 2 di Indonesia. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Rizka. Dok, ibu saya usia 57 tahun, sudah 2 minggu ini BAB-nya lembek. Apakah itu salah satu indikasi kanker usus besar dok? Nah ini seperti apa ini? Berapa lama BAB lembek? 2 minggu. 2 minggu ya. Saya enggak lihat sendiri ya ibunya. Cuman kalau ada perubahan pola buang air besar, buang air besar, ada darah lendir, kemudian penurunan berat badan, nah itu lebih baik segera periksa ke dokter terdekat. Ya. Ini juga pertanyaan masih terkait dengan kanker usus besar dok. Apa bedanya dengan kondisi wasir atau gejala wasir dok? Apakah ada beda berkaitan dengan kasus kanker usus besar ini? Ya, kadang-kadang itu susah karena wasir itu kan seringkali keluhannya ada berak darah menetes seperti itu ya, dan kanker usus besar itu juga ada, dan bahkan ada orang yang dia bisa terjadi bersamaan pada satu orang. Jadi dia sudah ada wasir beberapa lama ya, 1 tahun atau apa, kemudian
ternyata setelah dilakukan kolonoskopi di atasnya ada kansernya itu juga bisa, atau wasir aja juga bisa. Jadi memang kalau ada curiga yang lain ya, maksudnya kok perdarahannya banyak, kemudian ada gangguan buang air besar ya, diare ataupun sembelit ya, perubahan bentuk feses itu kayak gitu ya, penurunan berat badan, nafsu makan turun. Nah itu segera diperiksa aja, mungkin butuh pemeriksaan lebih lanjut. Dok, untuk istilahnya gejala khas dari kanker itu ada tidak sih dok? Baik itu gejala kanker istilahnya usus atau kanker darah atau kanker mata, kanker payudara, itu gejala yang khas ada nggak sih dok? Yang ini sudah harus melakukan pemeriksaan. Ada gejala khasnya nggak sih dok dari kanker ini? Kalau saya ya mungkin karena mata itu kan terlihat ya sebenarnya di wajah ya. Jadi memang ada beberapa gejala khusus yang sebenarnya bisa diketahui dari awal dan itu menjadi salah satu pertanda bahwa itu sebaiknya segera ke dokter ya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bapak yang pertama Pak Sumarwito itu kan tentang mata berbayang-bayang ya. Itu kurang spesifik. Tapi kalau untuk anak retinoblastoma itu biasanya kita sebut sebagai leukokoria itu. Jadi matanya itu tampak putih, kemudian seperti bersinar kayak mata kucing. Nah itu salah satu tanda yang kita harus waspada. Jadi karena ini kan tumor solid ya, kalau retinoblastoma masuk tumor solid, jadi bisa kelihatan gitu loh. Terutama pada anak-anak atau benjolan-benjolan yang tampak ya, bukan hanya di wajah. Ini gampang sekali, ini pasti terdeteksi nih, kelihatan benjolan. Kemudian ada yang bilang ini kalau di mata bilangnya timbilan aja. Kalau timbilan udah dikompres, udah dikasih obat antibiotik, kok nggak hilang-hilang, malah tambah besar. Hitungannya sih biasanya kita bedain dari radang sama suatu ini mungkin suatu proses yang agak beranjak ke yang kita curigai mungkin tumor ya, bisa jinak juga sih sebenarnya. Itu biasanya fase akut tuh kurang dari 1 minggu, dia masih ada tanda radang. Tapi kalau sudah lebih, nah itu kita harus mulai ya segera periksa lah ya, karena pasti dokter yang lebih tahu ya. Kalau kanker darah mungkin kayaknya juga ada. Apakah ada penurunan berat badan itu yang harus diwaspadai dari kanker atau seperti apa dok? Jadi mungkin gampangnya itu ada namanya waspada singkatannya itu. Waspada itu punyanya Kementerian Kesehatan. Jadi kita tuh harus waktu buang air besar atau buang air kecil ada gangguan, waspada tadi. Kemudian A-nya itu alat pencernaan terganggu ataupun susah menelan. S itu suara serak. P payudara ada benjolan. Kemudian A andeng-andeng atau tai lalat ya yang besar dan gatal. D ada darah atau lendir yang keluar dari tubuh yang abnormal. Dan A yang terakhir adanya luka yang tidak sembuh-sembuh. Jadi ada singkatannya waspada. Nah itu kalau ketemu kayak gitu langsung ke dokter terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Lebih lanjut. Karena semakin cepat diketahui juga akan lebih baik pengobatan atau tata laksana dari kanker itu sendiri, sahabat. Nah ini ada Bu Emma, dok, apa yang harus dikatakan orang tua kalau memiliki anak yang masih kecil dan juga mengidap kanker? Apakah ada tipsnya untuk orang tua yang memiliki anak kanker? Ini untuk dokter Delfitri, pengalamannya mungkin seperti apa dok? Yang pasti memang susah ya. Kalau kami sendiri aja breaking bad newsnya, jadi menyampaikan berita buruknya itu pun juga biasanya bisa beberapa tahap ya. Tapi memang pasti akan kita tunggu sampai diagnosis itu kurang lebih, karena kalau tumor mata dan pada anak-anak itu kan di dalam bola mata. Jadi seringkali itu kita harus diagnosisnya klinis. Karena kita tidak bisa histopatologi sebelum tindakan ya. Jadi kita pastikan, kemudian kalau saya sih biasanya orang tuanya akan saya ajak bicara dulu. Kalau anak-anak kan dia nggak tahu ya, jadi walaupun sambil gendong anak atau tapi biasanya saya akan kayak breaking bad news pelan-pelan pada orang tuanya. Kondisinya seperti ini, kira-kira misalnya biasanya yang datang udah stadiumnya lumayan ya mbak, yang kelihatan gitu. Nah yang bisa kita kerjakan saat itu ini biasanya dari operasi ataupun kemo. Nah seringkali itu kalau kita bicara mekanisme pembelaan ego ya, mungkin awal itu ada fase denial ya. Betul. Ya, jadi pada waktu pertama kali terdiagnosis buat orang tua itu sangat berat sekali menurut saya. Saya juga ada fase yang saya harus ikut ini ya empati, jadi pingin nangis juga gitu. Ini harus bagaimana gitu ya, tapi PR ya dok ya untuk menyampaikan, karena sekali lagi kalau bicara tentang kanker pasti
masyarakat kita itu adalah, waduh, saya bisa sembuh nggak? Anak saya bisa sembuh nggak? Keluarga saya bisa sembuh nggak? Itu PR besar bagi para tenaga medis untuk menyampaikan hal tersebut gitu ya, Dok ya. Cuman ini yang pasti tuh gini, kalau setelah beberapa tahun berjalan ini salah satu pelajarannya adalah kalau bisa tuh kita menyampaikan tuh dengan jelas, sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya ya. Jadi maksudnya kalau bisa kita bicara nanti kemungkinannya panjangnya itu bagaimana, misalnya mengancam nyawa, kira-kira kemungkinannya kesembuhannya bagaimana, sehingga pengalaman saya dengan orang tua itu paham dan kita sempat berdiskusi, memang harus dokter kanker tuh kayaknya harus sedia waktu ya buat pasien untuk istilahnya kayak diskusi, dan pasien itu paham dan dia itu merasa ayo kita berjuang bersama-sama. Ini bukan cuma pekerjaan dokternya saja, tapi juga keluarga untuk mensupport pasien yang sakit kanker. Nah, baru itu biasanya akan tindakan tata laksana itu semua akan berjalan lebih lancar ya. Asal mereka diajak bareng-bareng untuk melakukan terapi ya. Jadi bukan kerjasama. Ya. Jadi diskusi antara keluarga pasien terutamanya dan juga dokter seperti apa kondisi yang sebenarnya gitu ya, Dok. Karena dari situ keputusan bukan hanya keputusan tidak pada dokter, tapi pada pihak keluarga akan seperti apa kondisi sebenarnya seperti ini. Dokter ini kan ada pengalaman tidak, Dok, berkaitan dengan harus menyampaikan kabar yang tidak enak terhadap pasien ataupun juga keluarga pasien dengan mungkin harapan hidupnya tidak istilahnya tidak tinggi gitu ya, harapan hidupnya rendah. Seperti apa, Dok, pengalaman ini kan hematologi onkologi berkaitan seperti apa menyampaikannya, Dok? Ya, jadi yang pertama kita harus bicara ke pasien dan keluarganya bahwa yang sejujurnya tadi ya, seperti Dr. Delfitri bilang, tapi kita juga harus beritahu bahwa ini masih ada target yang bisa kita capai. Mungkin kalau untuk cure, untuk sembuh itu agak sulit, paling enggak kita bisa mencapai angka harapan hidupnya lebih panjang, ataupun pasien ini tidak nyeri, jadi kualitas hidupnya baik. Jadi ada yang kita sampaikan seperti itu. Terus juga harus saling nyaman ya antara pasien, keluarga dan medis itu. Jadi sepanjang perjalanannya itu kita selalu kerjasama. Jadi dan kita ngasih tahu pengobatan, efek sampingnya seperti apa itu juga harus kita beritahu gitu. Dan nanti kalau misalnya ada terjadi seperti ini, dia harus kemana, dia harus minum obat apa, dia harus hubungi siapa, itu harus jelas. Seperti itu. Jadi memang sedetail itu juga ya, sahabat, karena penanganan pasien kanker ini tidak seperti pasien yang lain, karena berhubungan juga dengan mental dari keluarga dan juga pasien gitu ya, Dok ya. Mental health ini juga menjadi hal yang utama yang diperhatikan oleh para tenaga medis. Dalam hal ini adalah seperti Dr. Niken dan juga Dr. Delfitri. Dan tetap stay tune tentunya di perjalanan Rumah Sehat Surabaya, karena kita masih akan ada di sesi yang terakhir. Tetap stay tune di Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Merkuri, sahabat, kita sudah ada di sesi terakhir perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 15 Februari 2023 ini bersama dengan Dr. Niken Amrita, dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi, dan juga Dr. Delfitri Lutfi, dokter spesialis mata konsultan, berkaitan dengan tema seputar peringatan Hari Kanker Sedunia. Dan beliau-beliau ini merupakan anggota dari Perhimpunan Onkologi Indonesia cabang Kota Surabaya yang ingin mengedukasi masyarakat berkaitan dengan kanker. Karena sekali lagi kalau masyarakat kita dengar kata kanker itu adalah, wah, ini habis harapan hidup saya. Sudah saya mendengar kata kanker adalah kanker yang tidak bisa disembuhkan. Kalau bicara hal tersebut, bagaimana dengan tata laksananya, Dok, untuk penyakit kanker? Apakah benar pemikiran masyarakat bahwa saya sudah tidak ada harapan hidup ini kalau sudah terkena kanker? Seperti apa, Dok? Dokternya kan dulu. Jadi ya enggak benar sih. Jadi kanker yang bisa disembuhkan itu juga banyak. Terutama kalau dia datangnya stadium awal. Yaitu angka kesembuhannya juga cukup baik ya. Dan kalau pengobatan kanker itu ada berbagai modalitas namanya. Antara lain pembedahan, kemudian radioterapi,
dan juga terapi sistemik. Sistemik itu maksudnya seperti kemoterapi, kemudian targeted terapi dan imunoterapi. Nah itu semua sudah bisa dikerjakan ya di Surabaya, dan dengan semakin canggihnya modalitas pengobatan ini, jadi angka kesembuhan, kemudian angka harapan hidup penderita kanker itu semakin baik tiap tahunnya itu. Untuk Dr. Dewi Fitri mungkin bisa menambahkan berkaitan dengan tata laksana seperti apa? Apakah ada perbedaan dari yang untuk mata atau seperti apa, Dok? Kalau saya bicara dari sisi pembedahan ya, karena saya kalau mata kan berkaitan dengan pembedahan ya. Jadi memang tata laksana itu sekarang itu semakin awal, karena kita kan targetnya adalah kalau bisa tuh bebas tumor ya. Sehingga semakin awal semakin kecil, dan semakin bisa kita mengambil itu bebas tumor, itu pasti kemungkinannya kalau kita bicara bahasa awam medisnya itu prognosisnya ya, angka kelangsungan hidupnya ke depannya itu juga akan lebih baik. Dan seringkali itu dengan kondisi awal itu dia belum menyebar. Jadi kan ada kayak sistem klasifikasi ya. Jadi kalau tumor solid itu kan ada T-nya. Selama masih T, dia belum sampai ke kelenjar limfonod atau metastasis jauh seperti misalnya ke paru-paru, ke hepar atau ke intrakranial, itu kemungkinan pasien itu bisa sembuh sempurna ya, dalam artian itu terlimitasi, dia nggak muncul lagi, tetap akan kita evaluasi sampai 5 tahun ke depan, dan tetap tergantung pada tipe tumornya itu lebih besar gitu. Jadi semakin cepat datang ke dokter, semakin cepat ditangani dengan optimal, itu untuk kemungkinan kesembuhan dan remisinya itu lebih baik. Dan itu berkaitan dengan teknologi kanker ini, pengobatannya seperti apa untuk di dunia ataupun di Indonesia? Ini akan membuat harapan hidupnya akan lebih tinggi atau seperti apa, Dok, perkembangan dari pengobatan untuk kanker? Mungkin dari penyakit dalam yang cukup banyak ya, Dokter Niken ya, perkembangannya. Pengobatan kanker ya, mungkin kalau terapi sistemik tadi, sistemik itu maksudnya dia lewat infus, lewat darah biasanya ya. Itu juga semakin banyak obat-obatnya dan bisa dikombinasi, kemudian efek sampingnya juga lebih bisa di-manage ya, antara lain kemoterapi tadi ya. Kemoterapi itu obat-obat yang dia fungsinya untuk menghambat pembelahan sel kanker. Kemudian ada juga namanya targeted terapi, di mana obat-obat itu dia spesifik pada suatu molekul yang ada di sel kanker. Jadi dia cuman nempel di sel kankernya sehingga tidak mengganggu sel yang sehat. Gitu ya. Terus ada juga namanya imunoterapi. Imunoterapi itu dia memanfaatkan imun tubuh sehingga yang awalnya sel kanker itu tidak dikenali, jadi bisa dikenali sel imun dan dihancurkan. Jadi sudah semakin berkembang dengan efek sampingnya juga lebih bisa di-manage sehingga untuk pasien ini baik. Ini ada tambahan pertanyaan dari Pak Sumarwito terkait dengan kanker mata, apakah bisa sembuh dengan menggunakan BPJS ya, Dok? Ini kalau nyambung juga untuk pengobatan kanker ditanggung BPJS juga kan, Dok? Kalau untuk proses diagnosis dan juga untuk proses tata laksana terutama pembedahan itu setahu saya ditanggung ya. Tapi memang kalau yang tadi disampaikan Dokter Niken untuk terapi-terapi sistemik dan banyak sekali yang baru ya saat ini ya, itu mungkin belum sepenuhnya ya Dokter Niken ya. Jadi kemoterapi sudah bisa ya? Sudah, jadi sebagian besar ditanggung sih sama BPJS. Cuman kalau obat-obat yang mungkin terbaru ya juga kadang ada yang tidak masuk. Belum masuk, ada beberapa yang sudah masuk, ada beberapa yang belum gitu ya, Dok, berkaitan dengan pengobatan dari kanker ini. Seperti itu. Nah, terakhir cepat sekali waktu ya, Dok. 1 jam tidak terasa. Berkaitan dengan harapan hidup bagi pasien kanker. Sebelum nanti kita benar-benar meminta dokter untuk memberikan pesan sehat dan juga harapan di Hari Kanker Sedunia ini. Untuk harapan hidupnya dari pasien kanker seperti apa, Dokter Niken? Apakah sekarang ini harapan hidupnya meningkat karena
Jadi mungkin sudah beda sekali ya sama kalau dikatakan 10 atau 20 tahun yang lalu. Itu misalnya aja kanker paru. Itu kalau dulu sudah dengar ini kanker paru itu sudah istilahnya orang jahatnya itu menghitung. Tapi kalau sekarang itu dengan adanya obat-obat targeted, ini di BPJS juga ada. Itu dia bisa lama dan bisa berfungsi kayak orang biasa. Jadi tetap kerja, tetap dia melakukan tugas-tugasnya sehari-hari. Cuman dengan minum obat itu jadi bagus sekali sekarang itu. Yang sesuatu yang nggak terbayangkan mungkin beberapa tahun yang lalu gitu ya. Iya, Sekarang beberapa bisa tahun yang lalu. Iya. Harapan dunia lebih tinggi karena perkembangan teknologi dan juga pengobatan-pengobatan yang ada sekarang ini gitu ya. Jadi untuk sahabat-sahabat Merkuri, jangan pernah takut apapun keadaan Anda. Kalau ada gangguan seperti yang tadi, waspada tersebut ya, itu bisa langsung datang ke rumah sakit karena perkembangan teknologi pengobatan dunia kanker ini sudah luar biasa. Untuk Dr. Del Fitri, seperti untuk harapan hidup terutama untuk pasien, kalau mata kebanyakan anak-anak ya dok, atau seperti apa dok harapan hidupnya? Sama sih dengan yang disampaikan Dr. Niken ya. Jadi memang kalau kanker mata pun kami tetap akan bekerja sama dengan bagian pediatri ya untuk kemoterapi. Nah itu biasanya memang dengan pengobatannya sekarang ditunjang dengan diagnosis. Alat diagnosis itu sekarang sudah mulai canggih-canggih, yang dulu nggak kelihatan sekarang sudah kelihatan ya. Dari MRI yang dulu 1,5 sekarang udah 3 Tesla. Jadi memang semakin berkembang terus sehingga deteksi dini kami juga dari bidang diagnosis itu cukup bagus. Ditunjang dengan pengobatan yang juga cukup bagus. Jadi memang sekali lagi tetap semakin cepat, semakin dini stadiumnya, kemudian tata laksana juga tepat, dan itu prognosis kelangsungan hidupnya ke depannya lebih baik. Sudah ada beberapa yang lulus loh Mbak. Wah, kalau lulus tuh maksudnya kita evaluasi 5 tahun ya dari jadi 5 tahun itu kita anggap resiko muncul kembali itu udah di bawah 10%, kecil sekali gitu. Nah, sudah lulus loh ya. Itu sudah angkanya kelulusannya cukup lumayan tinggi gitu ya untuk sekarang. Bukan kelulusan sekolah tapi kelulusan dari pasien Dr. Del Fitri gitu ya dok ya. Kankernya ya. Iya, kankernya. Lulus kankernya. Dok, terakhir apa harapan dari tim kesehatan di peringatan Hari Kanker Sedunia plus sekaligus pesan sehat untuk sahabat-sahabat Merkuri di Hari Kanker Sedunia ini? Dr. Ringka nanti itu oleh Dr. Del Fitri. Seperti apa dok? Jadi harapannya pesan? Ya. Harapannya ya tadi kan temanya close the care gap ya. Jadi mungkin kita menutup kesenjangan di mana semua lapisan masyarakat itu kalau dia menemukan gejala di tubuhnya yang dia curiga ini mungkin suatu kanker, itu tidak takut lagi untuk memeriksakan diri. Jadi tidak ada kesenjangan pelayanan dimanapun orang itu berada. Itu yang pertama. Terus kalau pesannya ya mungkin gaya hidup sehat, hindari stres, kemudian kalau ada keluhan segera ke dokter terdekat. Itu mungkin pesannya. Dr. Del Fitri. Yang pasti pesan sekalian juga ya. Jadi kanker itu bukan akhir dari segalanya ya. Jadi bukan the end of the world kalau istilahnya seperti itu. Tapi sekali lagi memang sebaiknya masyarakat pun harus ikut berperan ya. Jadi kami ini sosialisasi tujuannya bahwa meningkatkan peranan dari masyarakat dan nanti ke depannya mungkin di 2024 itu nanti perannya advokasi juga untuk ke pemerintah sehingga nanti kami di bidang kesehatan ditunjang dengan peran serta dari masyarakat dan juga dari pemerintah. Itu akan inginnya sih kalau bisa memang dunia ini bebas kanker. Kalaupun memang bisa ada kanker, kankernya itu bisa kita atasi sehingga pasien itu bisa sembuh. Dan kuncinya adalah salah satunya deteksi dini saat ini. Dan pola hidup bebas kanker. Nah, deteksi dini dan pola hidup bebas kanker itu yang utama juga. Selain juga sesuai dengan tema di peringatan Hari Kanker Sedunia adalah close the care gap ya, sahabat, supaya masyarakat ini bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan berkaitan dengan kanker atau pelayanan-pelayanan kesehatan yang ada sekarang ini. Terima kasih untuk Dr. Nikayan Amrita, dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi, dan juga Dr. Del Fitri Lutfi
dokter spesialis mata konsulta sudah hadir, sudah memberikan edukasi untuk sahabat-sahabat Merkuri, untuk masyarakat tentunya berkaitan dengan peringatan Hari Kanker Sedunia. Dan sahabat, Anda bisa menyaksikan kembali ya perbincangan saya bersama dengan dua narasumber ini di YouTube channelnya Merkuri, di Radio Merkuri 96. Anda juga bisa kembali mendengarkan perbincangan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas dan edukasikan kepada masyarakat. Karena perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya. Waktunya saya Lestari harus pamit. Stay safe, stay healthy, be happy, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.